Pemirsa, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa insentif kendaraan listrik tidak akan diperpanjang di 2026. Padahal sebelumnya saya pernah mewawancarai pihak perusahaan kendaraan listrik hingga dealer, mereka merasa insentif ini sangat membantu di tengah lesunya perekonomian. Nah, apakah dengan pemberhentian ini akan ada pengganti insentif lain dan gimana kira-kira tanggapan pelaku industri terkait? Kita akan langsung saja bahas dalam Talk Pemerintah Stop Insentif Mobil Listrik. Kita masuk ke slide pertama. Kita ulas dari alasannya dulu. Alasan penghentian insentif ada beberapa dari yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto. Yang pertama, Erlangga Hartarto mengatakan bahwa langkah untuk tidak memperpanjang insentif agar menghidupkan industri otomotif dalam negeri. Ya, otomotif dalam negeri ataupun otomotif nasional, termasuk juga di sisi lain pemberian insentif ini untuk produsen mobil listrik punya tujuan yang jelas, di mana insentif itu sekaligus menjadi pancingan agar pabrikan mau berinvestasi di dalam negeri. Selain itu, Erlangga juga membocorkan tidak diperpanjangnya insentif kendaraan listrik pada 2026 karena pemerintah memang tengah fokus untuk bisa melahirkan mobil nasional. Erlangga pun mengatakan bagi pabrikan otomotif yang sudah merasakan insentif kendaraan listrik dari pemerintah, kini sudah waktunya nih menjawab janji mereka untuk membangun pabrik di Indonesia. Nah, kira-kira gimana nasib mobil listrik ke depannya serta penjualannya? Kita masuk ke slide berikutnya. Dampak penghentian insentif bagi pasar ya, bila tidak berlanjut tentu akan memberikan dampak signifikan terhadap kenaikan harga. Pengamat otomotif sekaligus akademisi dari ITB, Yanes Pasaribu menilai wacana penyetopan insentif untuk tahun 2026 jelas bisa membuat penjualan mobil jeblok secara keseluruhan. Sebab harga jual mobil pasti naik, khususnya kalau bicara mobil listrik yang saat ini maksud saya tengah mendapatkan karpet merah dengan guyuran insentif dari pemerintah. Kenaikan itu juga membuat daya tarik terhadap mobil listrik makin menyusut. Harganya yang tinggi membuat kelompok konsumen dari kalangan menengah ke bawah makin tidak melirik mobil listrik. Karena selama ini kelompok konsumen tersebutlah yang cukup terbantu dengan kehadiran insentif. Momentum ini justru menjadi peluang bagi mobil hybrid. Nah, menurutnya pasar mobil hybrid bisa kembali merangkak bila insentif buat EV sepenuhnya di stop. Ini berlaku nih bagi produsen yang melahirkan mobil hybrid baik itu pabrikan Jepang maupun dengan China. Nah, sebenarnya apa aja kira-kira insentif yang pernah berlaku di Indonesia untuk kendaraan? Nah, saya akan ulas di slide berikutnya. Jenis insentif kendaraan yang pernah berlaku yang pertama ya, untuk khusus mobil listrik adalah tidak dikenakan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dengan detail dari beberapa pasal diantaranya adalah PPNBM yang terutang atas impor KBL berbasis baterai CBU roda 4 tertentu oleh pelaku usaha ditanggung oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2025. Lalu PPNBM atas impor mobil listrik CBU ditanggung pemerintah sebesar 100% dari jumlah PPNBM yang terutang. Dan ketiga adalah PPNBM atas penyerahan mobil listrik yang diproduksi CKD ditanggung pemerintah sebesar 100%. Nah, selain bebas PPNBM, ada juga insentif pajak pertambahan nilai ditanggung oleh pemerintah atau PPNDTP untuk kendaraan dengan TKDN mencapai 40%. Nah, kendaraan-kendaraan yang mendapatkan PPNDTP yang ditanggung pembeli lebih kecil sebelumnya. Insentif ini juga bisa dinikmati oleh produsen yang memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN minimal 40% seperti yang tadi saya sampaikan. Di antaranya sudah ada apa? Wuling, Hyundai, MG, Chery, dan juga Neta. Dengan demikian, deretan mobil listrik yang memenuhi syarat TKDN itu hanya dikenai PPN 2%. Insentif juga diberikan untuk produsen mobil listrik lain seperti BYD, Aion, Geely, Citroen, VinFast, dan juga Xpeng. Nah, deretan merek tersebut juga bahkan dibebaskan dari PPNBM meski hanya menjual mobil dari impor. Selain itu, meski mendatangkan mobilnya secara impor, deretan produsen tadi yang saya sebutkan juga dibebaskan dari bea masuk yang seharusnya dikenakan tarif 50%. Dengan catatan, merek-merek tersebut menyetujui komitmen investasi di Indonesia. Kalau tidak, maka ada garansi bank yang dari setiap unit impor sesuai dengan ketentuan. Nah, selain mobil listrik tadi, pemerintah juga telah memberikan insentif untuk mobil hybrid, di mana
PPNBM ya diturunkan menjadi tidak terlalu besar. Insentifnya berupa PPNBM yang ditanggung pemerintah sebesar 3%. Tarif PPNBM mobil hybrid yang harusnya ada di kisaran 6 sampai dengan 8% kini hanya menjadi 3 sampai dengan 5% saja. Mobil dengan teknologi mild hybrid pajaknya juga beda lagi. Tarifnya sebesar 8 hingga 12% tergantung dari emisi gas buang yang dihasilkan. Dengan adanya insentif, tarif PPNBM mobil mild hanya menjadi 5 sampai dengan 9%. Selanjutnya untuk mobil berjenis plug-in hybrid, tarif PPNBM juga dikenakan hanya 5%, berlaku untuk semua jenis tanpa diatur besar emisi gas buang yang dihasilkan. Nah, dengan adanya insentif, mobil PHEV hanya akan kena tarif PPNBM 2%. Ya, jadi sekarang mungkin minatnya akan bergeser ke mobil hybrid. Lantas, adakah resiko atau tantangan dan implikasi kebijakan yang dihasilkan? Nah, pastinya dengan pemberhentian ini akan ada tantangan yang dihadapi. Kita masuk ke slide berikutnya. Saya akan hadirkan informasinya dari berbagai perspektif. Yang pertama adalah perspektif tantangan kebijakan fiskal. Yang pertama adalah berakhirnya insentif impor CBU pada Desember 2025. Insentif PPNBM 0% untuk mobil listrik impor berakhir di Desember 2025 ini yang dapat membuat harga EV melonjak 30 hingga 40% di 2026. Artinya mengancam daya saing dan pertumbuhan pasar seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu yang kedua ada harga EV yang berpotensi naik 30 sampai dengan 40% tadi yang saya sampaikan dan juga akhirnya pemerintah kini menggeser insentif ke produsen yang berkomitmen investasi dan memenuhi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Menantang produsen untuk membangun fasilitas lokal dengan cepat. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, jadi memancing investor untuk buru-buru. Ayo bangun pabriknya di Indonesia. Dan yang keempat adalah sinyal konsolidasi pasar, di mana pakar memprediksikan 2026 akan menjadi fase konsolidasi yang keras dengan perlambatan pertumbuhan karena tekanan harga dan perubahan kebijakan. Lalu dari perspektif tantangan infrastruktur dan juga adopsi. Yang pertama, SPKLU di Indonesia ini belum memadai. Ya, ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum masih terbatas, terutama di luar kota besar. Ini menimbulkan kecemasan tentunya atau kekhawatiran terkait jangkauan range anxiety bagi konsumen. Dan yang pasti harga beli awal akan lebih tinggi. Meskipun biaya operasional murah, biaya pembelian unit EV masih menjadi penghalang utama bagi mayoritas. Lalu, tantangan selanjutnya yang dihadapi adalah tantangan konsumen dan juga industri. Yang pertama adalah nilai jual kembali atau resale value pasti akan ngedrop karena kekhawatiran akan anjloknya harga jual kembali dan daya tahan baterai mempengaruhi keputusan pembeli. Lalu yang kedua adalah ketergantungan impor. Nah, industri komponen lokal masih perlu adaptasi nih untuk memenuhi standar produksi EV menghadapi tantangan teknologi dari pabrikan global. Jadi memang harus ekosistemnya dibangun lebih cepat jika nantinya insentif ini sudah benar-benar dihilangkan. Lalu sektor komponen lokal yang tergabung dalam GIAM juga melihat hal ini sebagai suatu peluang. Kita masuk ke slide berikutnya. Asosiasi ini yang tergabung dalam GIAM ini justru melihat hal ini sebagai momentum bagi industri komponen dalam negeri untuk bisa berkembang. Karena diharapkan akan lebih banyak mobil listrik yang dirakit atau diproduksi di Indonesia. Sehingga bisa meningkatkan kebutuhan komponen lokal. Tapi pelaku industri komponen juga harus segera beradaptasi dengan teknologi elektrifikasi untuk siap mendukung pabrikan global yang mulai membangun pabriknya di Indonesia. Kembali ke poin saya sebelumnya tadi ya. Dan produsen mobil listrik yang sudah hadir di Indonesia harus menyiapkan sebagai bentuk tanggung jawab untuk segera memenuhi target TKDN. Mengubah Indonesia dari sekedar pasar menjadi basis produksi EV yang berkelanjutan. Ada salah satu pakar, Ahmad Nur Hidayat, ekonom dan juga pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta yang menilai kebijakan insentif mobil listrik sejak awal sebenarnya sudah terlalu sempit tujuannya. Insentif ini dibingkai seolah solusi hijau, tetapi yang didorong terutama adalah penjualan kendaraan pribadi. Padahal kota besar ini sebenarnya sudah macet kronis, membuat mobil listrik lebih murah tapi tanpa peta jalan pengendalian kendaraan dan pembenahan transport publik. Ini sama seperti memberi diskon payung saat masalahnya justru atap bocor. Nah, hasil akhirnya mudah ditebak, jumlah kendaraan bertambah, ruang jalan justru tetap, kemacetan akhirnya makin padat. Jadi memang pakar hingga pelaku industri dan juga asosiasi sedikit banyak melihat keputusan ini sebagai hal yang momentum untuk perusahaan bergerak lebih cepat.
Kita masuk ke tahap terakhir pemirsa, jadi secara umum memang industri menyambut baik arah kebijakan pemerintah untuk bisa memprioritaskan produksi dalam negeri. Namun, menekankan perlunya strategi transisi yang matang, termasuk memastikan harga terjangkau dan dukungan bagi industri lokal. Agar apa? Agar kebijakan ini berhasil mendorong industrialisasi EV secara berkelanjutan.